warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahnur Fadila Azmi Pane dengan NIM 0310222021. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok topik untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti, MPD. Baik, langsung saja saksikan video berikut ini dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ya. Bye-bye. Yang pertama yaitu guru biologi di SMA menghadapi tantangan dalam mengajar materi genetika. Kepada siswa kelas 12, beberapa siswa menunjukkan minat tinggi dan kemampuan dalam memahami konsep genetika. Sementara sebagian siswa lainnya tampak kesulitan dalam mengikuti pelajaran tersebut. Guru tersebut berusaha meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Jabarkan 3 solusi yang dapat Anda berikan sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru biologi tersebut. 3 solusi yang dapat saya berikan untuk upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru biologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi metode pengajaran. Seorang guru dapat mencoba berbagai metode pengajaran untuk menyesuaikan gaya belajar siswa. Penggunaan multimedia, diskusi kelompok, eksperimen praktis, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu memperkaya pengalaman belajar siswa dan menjawab kebutuhan beragam mereka. Yang kedua yaitu pemantauan dan pembinaan individu. Seorang guru bisa melakukan pemantauan yang lebih cermat terhadap kemajuan masing-masing siswa. Dengan mengidentifikasi siswa yang kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan tambahan atau menyusun program remedial khusus untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan komunikasi. Seorang guru dapat meningkatkan keterampilan komunikasinya baik dalam menyampaikan materi secara jelas maupun dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang efektif akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep genetika dengan lebih baik dan juga dapat memotivasi mereka untuk belajar lebih aktif. Pokok topik yang kedua yaitu buatlah peta konsep salah satu materi biologi yang kalian pahami sebagai bentuk pemahaman kompetensi profesional seorang guru biologi. Peta konsep fotosintesis. Yang pertama itu proses fotosintesis. Proses fotosintesis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap terang, yaitu penangkapan cahaya oleh klorofil. Yang kedua pembentukan ATP dan NADPH. Tahap kedua yaitu tahap gelap atau siklus Kelvin, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu intensitas cahaya, ketersediaan karbon dioksida atau CO2, suhu lingkungan. Yang ketiga yaitu produk dan hasil fotosintesis berupa glukosa atau gula, oksigen atau O2 sebagai produk sampingan. Yang keempat yaitu peran fotosintesis dalam ekosistem. Perannya itu sebagai sumber energi primer, hubungan dengan respirasi seluler. Kelima yaitu adaptasi organisme untuk fotosintesis, struktur dan fungsi kloroplas, strategi penyesuaian pada tumbuhan di lingkungan berbeda.
Peta konsep ini membantu guru untuk menyusun materi ajar dengan struktur yang jelas, memfasilitasi pemahaman siswa tentang fotosintesis secara menyeluruh, dan memudahkan guru dalam menyampaikan informasi dengan konteks yang lebih terorganisir. Proses tumbuhnya tumbuhan serta proses metabolisme tumbuhan tersebut. Surah Yasin ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, yang artinya, dan suatu tanda atau kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Surah yang kedua yaitu tentang kompetensi guru. Surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi fas'alu ahlas zikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ketiga yaitu analisis kompetensi guru. Yang satu yaitu komunikasi efektif. Tantangannya yaitu kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan siswa. Dampaknya yaitu siswa merasa sulit untuk berinteraksi dan mengungkapkan ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu empati dan keterlibatan. Tantangannya yaitu keterlibatan dan empati terhadap kebutuhan siswa kurang terlihat. Dampaknya yaitu siswa merasa kurang didukung, suasana kelas kurang ramah. Yang ketiga yaitu manajemen kelas. Tantangannya yaitu kesulitan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Dampaknya yaitu suasana kelas kurang nyaman, dampak pada keterlibatan siswa. Solusinya yaitu yang pertama, pelatihan komunikasi. Seorang guru dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, terutama dalam membuka jalur dialog dengan siswa. Pelatihan ini dapat mencakup teknik menyimak aktif dan menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan. Guru dapat meningkatkan keterlibatan dengan siswa melalui kegiatan interaktif, pertanyaan terbuka, dan pendekatan yang lebih personal. Menunjukkan empati terhadap siswa juga penting untuk menciptakan hubungan yang positif. Yang ketiga yaitu penerapan manajemen kelas positif. Menggunakan teknik manajemen kelas yang positif dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Ini melibatkan pembentukan aturan yang jelas, memberikan umpan balik positif, dan menangani konflik dengan pendekatan yang membangun. Pokok topik yang keempat yaitu seorang guru biologi di SMA mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif dengan sesama guru dan staf sekolah. Guru tersebut merasa kurang terlibat dalam kegiatan kokurikuler dan kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya. Analisislah kompetensi guru yang bermasalah pada kasus di atas serta berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis kompetensi guru. Yang pertama, keterlibatan sosial. Tantangannya yaitu kesulitan dalam membangun interaksi sosial positif dengan sesama guru dan staf sekolah.
Dampaknya yaitu kurangnya dukungan dan rasa terlibat dalam kegiatan kolektif seperti kokurikuler. Yang kedua, kemampuan kolaborasi. Tantangannya yaitu kurangnya kemampuan untuk bekerja sama dengan sesama guru. Dampaknya yaitu terputusnya aliran informasi dan kurangnya dukungan dari rekan-rekan. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Tantangannya kesulitan dalam berkomunikasi dengan sesama guru untuk membangun hubungan yang positif. Dampaknya yaitu terbatasnya saling pengertian dan kurangnya rasa kebersamaan. Solusinya yaitu yang pertama, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Misalnya seorang guru dapat aktif terlibat dalam kegiatan kokurikuler atau proyek-proyek sekolah. Ini dapat membuka peluang untuk berinteraksi dengan rekan-rekan dan membangun hubungan sosial yang lebih erat. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial. Seorang guru bisa mengikuti pelatihan atau workshop yang fokus pada pengembangan keterampilan sosial, termasuk kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan dalam konteks sekolah. Yang ketiga yaitu pembentukan kelompok kerja. Membentuk kelompok kerja atau tim proyek dengan rekan-rekan guru dapat meningkatkan interaksi sosial. Kolaborasi dalam konteks tugas-tugas tertentu dapat memperkuat hubungan profesional. Topik yang kelima yaitu jelaskan pemahaman kalian tentang keterampilan abad 21 dan TPACK dan berikan contoh integrasinya dalam pembelajaran. Keterampilan abad 21 merujuk pada sekumpulan keterampilan yang dianggap esensial untuk menghadapi tuntutan kompleks dunia modern. Ini mencakup keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, komunikasi efektif, kerjasama, kreativitas, literasi digital, dan literasi media. Pendidikan di abad 21 bertujuan untuk mengembangkan keterampilan ini agar siswa siap menghadapi tantangan dan kesempatan dalam masyarakat global yang terus berubah. TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. TPACK merupakan kerangka kerja untuk pengembangan keterampilan guru yang menggabungkan 3 elemen utama. Pengetahuan tentang konten atau Content Knowledge atau CK, pengetahuan pedagogis atau Pedagogical Knowledge atau PK, dan pengetahuan Technological Knowledge atau TK. TPACK menciptakan pemahaman holistik tentang cara mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran, berdasarkan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dan metode pengajaran yang efektif. Integrasi dalam pembelajaran, contohnya integrasi keterampilan abad 21 dan TPACK dalam pembelajaran dapat terlihat dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan pemahaman konsep. Misalnya, dalam pelajaran biologi, seorang guru bisa menggunakan simulasi interaktif atau teknologi untuk menjelaskan konsep genetika atau konten. Guru perlu memiliki pengetahuan pedagogis untuk merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dan efektif. Siswa kemudian dapat berkolaborasi secara daring atau keterampilan abad 21 dengan integrasi keterampilan abad 21 dan TPACK, pembelajaran menjadi lebih relevan, dinamis, dan menciptakan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan sambil memanfaatkan teknologi secara cerdas.
Topik yang keenam yaitu jelaskan secara singkat proses dan hasil dari pelaksanaan mini riset mata kuliah profesi keguruan yang telah kalian lakukan. Proses pelaksanaan mini riset dalam mata kuliah profesi keguruan melibatkan beberapa langkah seperti pemilihan topik, penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Hasil dari mini riset ini dapat mencakup temuan-temuan baru, pemahaman lebih dalam mengenai aspek tertentu dalam keprofesian keguruan, serta rekomendasi untuk pengembangan praktik pengajaran.